Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara mengenai sebuah daerah yang terletak di wilayah Kabupaten Subang di bagian utara yang bernama Kampung Salirja, yang berasal dari kata seliraja. Menurut para sesepuh atau tokoh masyarakat, dikarenakan letak kampung itu yang hanya sebagian kecil masyarakatnya dan terletak di sebuah daerah di tengah pesawahan dari sebuah pemerintahan. Di waktu itu areanya termasuk desa Tambak Dahan. Seiring berjalannya waktu, ketika pemerintah desa Tambak Dahan melakukan pemekaran, maka berdirilah sebuah desa bernama Mulyasari, dan Salirja merupakan bagian dari wilayah desa Mulyasari walaupun terletak di bagian ujung atau terakhir di bagian RT 16 yang berbatasan dengan Desa Binong. Masyarakat Salirja adalah masyarakat tani penggarap, bukan tani yang memiliki lahan. Dan salah satu daerah yang mempertahankan budaya Sunda walaupun di wilayah yang mayoritas Jawa. Karena emang tokoh masyarakat awal mula pendiri Salirja adalah seorang keturunan dari Prabu Siliwangi atau Pajajaran. Dalam hal budaya tentunya kuat dengan budaya Sunda. Dimulai dari tokoh yang bernama Mangkusen. Mangkusen adalah sekian dari keturunan yang ditinggalkan ketika zaman penjajahan dan tidak meninggalkan lokasi Kampung Salirja. Sehingga ketika zaman sudah mulai aman, hampir seluruh wilayah Salirja menjadi miliknya. Dimulai dari keluarga Mangkusen. Terus beliau melakukan ibadah haji waktu itu hingga berubah menjadi namanya Haji Abdurrahman atau Haji Rohman. Sesuai dengan namanya, dari nama Rohman artinya pengasih. Beliau itu orangnya penyayang, sehingga jangankan ke yang sesama orang Sunda, ke pendatang pun yang datang dari Jawa, salah satunya Brebes, dia sangat mengakuinya. Kalau kata orang Sunda, ngarawu mangku, sehingga menjadi bagian dari masyarakat Salirja yang mulanya hanya dari satu keluarga, yaitu dari Mangkusen atau Mbah Haji Rohman. Mulailah Salirja diisi kurang lebih dari 5 keluarga. Dari 5 keluarga tersebut, seiring berjalannya waktu, sekarang menjadi kurang lebih 40 rumah. Karena terletak di tengah pesawahan, sehingga daerah Salirja tidak terlalu pesat. Karena untuk menambah daratan yang tadinya sawah tentunya tidak mudah. Itu sedikit banyak mengenai Salirja. Berbicara tentang budaya atau bahasa yang ada di Salirja, budaya dan bahasa yang ada di Salirja cenderung sekali lagi sebagai bahasa Sunda, walaupun di Desa Mulyasari sendiri hampir di atas 10 RT atau mayoritas berbahasa Jawa. Ada beberapa hal yang menjadi ciri kesundaan dan masih dilaksanakan, dari mulai upacara tolak bala atau terkenal dengan babaritan yang berasal dari bahasa Sunda, artinya babar kaweritan atau hilangnya kesusahan, dengan melakukan sedekah bumi di pertigaan jalan atau di pertigaan persimpangan dengan harapan meminta doa kepada Yang Maha Kuasa agar terhindar dari bala bayi. Dilanjutkan dengan budaya masyarakat yang masih cenderung guyub atau bersama-sama, walaupun itu dalam hal makanan atau lebih dikenal dengan bahasa Sunda papahare, atau saling berbagi ketika melakukan makan bersama. Prinsip orang Salirja ingin mempertahankan bahasa Sunda karena mengikuti alur karuhun atau leluhurnya. Ketika bahasa Sunda tidak ada, berarti budayanya pun menghilang, dan ketika budaya tidak ada, bangsanya pun akan menghilang. Oleh karena itu, salah satu wilayah yang berada di mayoritas Jawa tapi mempertahankan budaya Sunda, Kampung Salirja yang masih menjadi bagian Desa Mulyasari. Di awal tahun 70-an di wilayah Salirja yang mulanya
terdiri dari ketokohan atau Mbah Haji Rohman, maka menjalin kekeluargaan dengan sebuah keluarga yang berada di wilayah sebelahnya atau di Kampung Wates, di mana di Kampung Wates tersebut menjadi cikal bakal adanya tambak dahan, karena di sana pernah ada seorang lurah yang terkenal dengan Lurah Aba atau Ama Haji Alimudin. Beliau adalah lurah Tambak Dahan dan termasuk awal mula pemuka agama. Beliau berasal dari daerah Kulon atau Cibarusah, sehingga membawa faham atau keagamaan aspek religi ke wilayah tersebut. Dari mula di Salireja ada musolah, di tahun 70-an menggeser menjadi masjid yang diberi nama sesuai nama tokoh masyarakat di sana, yaitu Masjid Jami Ar-Rahman. Masjid Jami Ar-Rahman ini awal mulanya musolah, digeser dari Wates ketika di Wates Masjid Jami yang pendirinya Ama Haji Alimudin terus mendapat instruksi untuk membuka Jumatan di Pasar Wates, sehingga masjid menjadi musolah. Makanya musolah Ar-Rahman bergeser menjadi Masjid Jami Ar-Rahman. Di Masjid Jami Ar-Rahman ini awal mula masalah religi atau kegiatan religi dimulai. Sekali lagi karena basic atau dasarnya orang Salireja Sunda, begitupun di dalam mengemas setiap kegiatan keagamaan tidak lepas dari budayanya, yaitu budaya Sunda. Dari mulai tata cara yang senantiasa memakai bahasa Sunda, dalam kegiatan adat pun atau budaya peringatan-peringatan hari besar pun senantiasa ingin menjaga budaya atau Sunda dengan mempersatukan aspek religi dengan budaya Sunda sehingga menjadi ciri khas. Dan sampai saat sekarang untuk generasi penerusnya, insya Allah kami akan senantiasa sedikit banyak mempertahankan budaya yang telah diwarisi oleh para tokoh masyarakat atau tokoh budaya yang ada di Kampung Salireja, dan menjadi ciri khas. Sekali lagi, walaupun berada di wilayah yang mayoritas Jawa, tentunya di sini menjadi ciri khas bahwa masyarakat Salireja senantiasa mempertahankan budaya dan bahasa Sunda. Profesi masyarakat yang hanya sebagai buruh tani atau tani penggarap menjadikan masyarakat Salireja senantiasa terbiasa bekerja sama, bergotong royong, bahu-membahu, tentunya membawa Salireja senantiasa mempertahankan budaya, mempertahankan bahasa, terutama bahasa Sunda, walaupun di mayoritas penduduk Jawa. Lamun geus ilang bahasana, maka leungit budayana. Lamun geus leungit budayana, maka bakal leungit bangsana. Jadi pertahankan sebagai bangsa nu besar, nyatana budayana anu nurutus tembus naratas parat dibihara dugi kakiwari, jadi ciri sabumi carada sadesa Salireja tetap dina budaya jeung bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.